Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Salam sukses untuk kita semua, santriwan dan santriwati yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa kembali belajar bersama. Insya Allah kami akan menyampaikan kompetensi dasar di semester ini untuk kelas 12. Yang pertama adalah menganalisis konsep usul fikih. Yang kedua, menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq, artinya yang disepakati, dan sumber hukum Islam mukhtalaf yang tidak disepakati. Kompetensi yang ketiga, mengevaluasi konsep ijtihad dan bermazhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Yang keempat, menganalisis konsep tentang al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fi, dan al-mahkum alaih. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menganalisis al-qawaidul khamsah. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, baik untuk lebih jelasnya, marilah kita menyimak materi berikut ini. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, berbicara tentang sumber hukum Islam dibagi dua. Ada sumber hukum Islam muttafaq, disepakati, ada pula yang mukhtalaf, tidak disepakati. Mari kita perhatikan indikator pembelajarannya. Yang pertama, membedakan sumber hukum Islam yang muttafaq dengan mukhtalaf. Yang kedua, mengorganisir sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Dan yang terakhir, menemukan makna tersirat tentang sumber hukum Islam muttafaq dan mukhtalaf. Sumber hukum Islam muttafaq yang pertama adalah Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, definisi Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, di mana akan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Berdasarkan kejelasan maknanya, ayat Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Ada yang dikenal dengan istilah ayat muhkamat, ada yang ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat artinya adalah ayat yang jelas maknanya. Contohnya, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Jual beli itu halal dan riba haram. Itu udah jelas. Sedangkan ayat mutasyabihat artinya ayat yang tidak pasti arti dan maknanya, sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Kita ambil contoh kata kuru yang dapat berarti suci, dapat pula berarti haid. Dan inilah ayat yang perlu penjelasan dari hadis Rasulullah SAW. Dasar kehujahan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama itu bisa kita lihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 105. Adapun pedoman dalam menetapkan hukum, Al-Quran dalam menetapkan hukum, yang pertama adalah tidak memberatkan. Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286.
azimah, ketentuan-ketentuan umum Allah, diantaranya sholat wajib. Yang kedua, meminimalisir beban. Adanya rukhsah atau keringanan dalam ibadah. Kita ambil contoh menjama atau mengqashar salat apabila dalam perjalanan. Tentunya perjalanan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan perjalanan dalam melakukan maksiat. Yang ketiga, pedoman dalam menetapkan hukum itu adalah sistemnya beransur-ansur, ataukah dalam arti kata bertahap. Salah satu contohnya adalah penetapan hukum khamar dengan judi. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah 219 menyatakan bahwa khamar dan judi keduanya adalah dosa besar. Quran Surah An-Nisa ayat 43, larangan salat dalam keadaan mabuk. Kemudian turunlah perintah untuk menjauhi khamar itu dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Sumber hukum Islam muttafaq yang kedua setelah Al-Quran adalah hadits. Sebagaimana telah masyhur di kalangan kita, definisi hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan beliau, perbuatan, maupun ketetapannya. Macam-macam hadis. Ada yang disebut dengan hadis qauliyah, yaitu berupa ucapan atau perkataan Rasulullah. Kita ambil contoh hadis bahwasanya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya memperoleh dari apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, hadis fi'liyah, yaitu berupa perbuatan Rasulullah. Contohnya dalam sebuah hadis, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, ada yang disebut dengan hadis takririyah. Artinya, ada sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, namun Nabi membiarkan atau mendiamkannya tanpa adanya penegasan apakah beliau membenarkan ataukah mempermasalahkannya. Kita lihat contohnya. Dalam sebuah hadis, janganlah seorang pun sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Namun ada sahabat Nabi yang sudah sholat sebelum sampai di Quraidah, ada yang sholat pada saat sudah sampai di Bani Quraidah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Namun beliau mendiamkan hal itu. Itulah yang disebut dengan hadits takririyah. Dasar kehujahan al-hadits dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam muttafaq atau disepakati. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Sedangkan dalam sebuah hadis, aku tinggalkan dua pusaka untukmu yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada keduanya,
yaitu berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya, atau disebut dengan Al-Hadits, hadis riwayat Malik. Untuk tujuan hadis itu sendiri, yang pertama adalah bayanu takrir, menetapkan dan menguatkan Al-Quran. Contoh, apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Apabila melihat bulan, berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Hal ini sebagai penguat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, hadis sebagai bayan tafsir, menjelaskan atau memberi keterangan ataupun penafsiran Al-Quran. Kita ambil contoh, Lailatul Qadri berada pada malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini sebagai penjelas dari Quran surah Al-Qadr. Kemudian yang ketiga, hadis sebagai bayan tasyri, menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Kita ambil contoh, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia muslim pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Sumber hukum Islam muttafaq yang ketiga adalah ijma'. Definisi ijma' secara etimologis, kata ijma' merupakan masdar, kata benda verbal dari kata ajma'ah yang artinya memutuskan atau menyepakati sesuatu. Untuk rukun dan syarat ijma' itu sendiri, rukun dalam ijma' harus satu, yaitu kesepakatan ulama. Apabila tidak ada kesepakatan, maka itu bukan dinamakan ijma'. Sedangkan syarat ijma' itu sendiri, yang pertama adalah haruslah orang yang melakukan ijma' itu dalam jumlah yang banyak. Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan maupun golongan dari mereka. Yang ketiga, kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah. Yang keempat, mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah. Dan yang terakhir, kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa tersebut, baik lewat perkataan maupun dengan perbuatan. Macam-macam ijma', jikalau ditinjau dari cara memperolehnya, terbagi dua. Yang pertama, ijma' sharih, jelas, adalah kebulatan yang dinyatakan oleh para mujtahidin. Yang kedua, ijma' sukuti, yaitu seorang mujtahid berpendapat atau mengeluarkan sebuah argumen dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan ataupun bantahannya. Adapun macam ijma' jika ditinjau dari dalalah atau penunjuknya, yang pertama ada yang disebut dengan ijma' qat'i, adalah
dalalah terhadap hukumnya, artinya hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya. Yang kedua, ada yang disebut dengan ijma' dhanni. Dalalah terhadap hukumnya artinya adalah hukum yang dihasilkan dari kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat sebuah dugaan, masih bisa berubah. Itulah yang disebut dengan ijma' dhanni. Sumber hukum Islam muttafaq yang keempat yaitu qiyas. Menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas atau dalil dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena di antara keduanya terdapat pertautan atau persamaan ilat hukum. Adapun rukun qiyas, yang pertama adalah al-aslu, adanya pokok persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Al-far'u, adanya cabang yang tidak ada nas menjelaskan hukumnya. Al-hukmu, adanya ketetapan hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang. Yang keempat, al-illah, adanya kesamaan sifat, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Sedangkan macam-macam qiyas, qiyas aula, yaitu contohnya memukul sama dengan mengatakan kepada orang tua, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, karena sama-sama dampaknya adalah menyakiti orang tua. Qiyas musawi, contohnya membakar sama dengan memakan harta anak yatim, karena harta tersebut akan habis atau rusak. Qiyas dilala, contohnya harta anak kecil itu disamakan dengan harta orang yang sudah balik dalam hal wajib membayar zakat dengan ilat yang sama, karena harta tersebut sama-sama berkembang dan bertambah. Yang keempat, qiyas syabah. Qiyas syabah, contohnya melukai hamba sahaya sama dengan melukai orang merdeka, karena keduanya itu digolongkan sebagai manusia. Dan yang terakhir, qiyas adwan atau adna, contohnya mengkiaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang haram hukumnya dengan ilat berbangga-bangga atas perak atau perhiasannya tersebut. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, itulah tadi penjelasan singkat tentang sumber hukum Islam muttafaq atau yang disepakati. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadits, yang ketiga ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan menilainya sebagai amal ibadah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.